Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hierarki dan manajemen data. Saya sendiri, Pandai Nyoman Triaputra, NPM 052, akan menjelaskan tentang kebangkitan era database. Pada era sebelumnya, dipergunakannya database. Terdapat kendala pada medium penyimpanan, di mana rekod pada pita magnetik harus diproses secara berurutan. Oleh karenanya, dicari jalan keluar dengan cara mengarah ke organisasi logis, yaitu mengintegrasikan data dari beberapa lokasi fisik yang berbeda dan merupakan cara pengguna melihat data. Selanjutnya, berbagai cara dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan menggunakan integrasi logis, yaitu menggunakan inverted files dan linked list. Inverted file adalah suatu file yang disimpan dalam suatu urutan tertentu dan dirancang untuk memecahkan masalah yang berupa permintaan manajer atas suatu laporan yang hanya mendaftarkan record-record tertentu dari file. Linked list adalah suatu file yang berisi link atau pointer. File yang berisi link file disebut linked list, yang berfungsi menghindari penggunaan indeks untuk mendapatkan akses yang lebih cepat. B. Konsep dan struktur basis data. Database adalah suatu koleksi data komputer yang terintegrasi, diorganisasikan, dan disimpan dengan suatu cara yang memudahkan pengambilan kembali. Integrasi logis. Dari record-record dalam banyak file ini disebut konsep database yang bertujuan untuk meminimumkan pengulangan data. Duplikasi data artinya yang sama disimpan dalam beberapa file. Dan mencapai independensi data, kemampuan untuk membuat perubahan dalam struktur data tanpa membuat perubahan pada program yang memproses data. Inilah sebabnya mengapa basis data yang dikendalikan oleh suatu sistem manajemen basis data disebut sekumpulan data terhubung yang dapat menjelaskan dirinya sendiri, atau self-describing set of letters of data. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Gustia Imita Rimas Dewi, NPM 18321212228. Saya akan melanjutkan mengenai struktur basis data. Struktur basis data dapat dibagi menjadi 3, yaitu struktur basis data hierarki, struktur basis data jaringan, dan struktur basis data relasional. Struktur basis data hierarki yaitu sistem manajemen basis data yang pertama. IDS atau Integrated Data Store dikembangkan oleh GE pada tahun 1964. Basis data ini dipengaruhi oleh hasil kerja standarisasi oleh Komite Bahasa Sistem Data atau Komite on Data System Language CODASIL. Sistem manajemen basis data IDS mengikuti suatu struktur basis data hierarki. Struktur hierarki ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Sistem manajemen basis data IDS mengikuti suatu struktur basis data hierarki. Baik, yang kedua yaitu struktur basis data jaringan. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Hal ini memungkinkan satu record tertentu menunjuk pada semua record lainnya di dalam basis data. Gugus tugas basis data yang merupakan subkomite dari CODASIL mengeluarkan spesifikasinya untuk struktur basis data jaringan pada tahun 1971. Struktur jaringan memecahkan masalah permasalahan keharusan untuk menarik balik hingga kembali ke cabang yang menyambungkan basis data. Yang berikutnya yaitu struktur basis data relasional. Organisasi bisnis tidak pernah secara luas menerapkan sistem manajemen basis data yang dibangun berdasarkan struktur jaringan. Namun, organisasi masih membutuhkan cara untuk mengatasi masalah-masalah manajerial dalam penggunaan basis data. Terobosan muncul dari riset dasar mempergunakan aljabar relasional yang dilakukan secara independen oleh Sigidit dan E.F. Good. Pekerjaan mereka erat kaitannya dengan struktur basis data relasional yang merupakan struktur yang saat ini paling umum dipergunakan oleh organisasi-organisasi bisnis.
Struktur basis data seperti ini terlihat seperti sekumpulan tabel-tabel yang mirip seperti tabel-tabel spreadsheet. Sekian. Andre Dwi Saputra, MPM 732 akan melanjutkan presentasi teman saya. Selanjutnya ada yang C, menciptakan dan menggunakan database. Membuat basis data. Proses pembuatan sebuah basis data akan melibatkan 3 langkah utama, yaitu menentukan data, menguraikan data, dan memasukkan data ke dalam basis data. Yang pertama, menentukan kebutuhan data. Menentukan data yang perlu dikumpulkan dan disimpan adalah langkah penting dalam mencapai suatu sistem informasi berbasis komputer. Ada 2 pendekatan dasar untuk menentukan kebutuhan data, di antaranya pendekatan yang berorientasi pada proses, pendekatan pemodelan perusahaan. Yang kedua ada teknik-teknik pemodelan data. Pemodelan kebutuhan data perusahaan didukung oleh teknik-teknik yang menguraikan data. Ada 2 teknik pemodelan data, di antaranya diagram relasi entitas dan diagram kelas. Yang A ada diagram relasi entitas, yang B ada diagram kelas, yang C ada bahasa QWERTY terstruktur, dan yang terakhir ada pemrosesan basis data lanjutan. Selanjutnya ada yang D, pengelola database. Seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas database disebut pengelola database atau database administrator atau DBA. Tugas DBA terbagi dalam 4 bidang utama. Yang pertama ada perencanaan, penerapan, operasi, dan keamanan. Perencanaan database mencakup sama dengan para manajer untuk mendefinisikan perusahaan dan dengan para pemakai untuk mendefinisikan subskema mereka. Selain itu, DBA berpengaruh penting dalam memilih DBMS. Yang kedua ada penerapan database. Terdiri dari menciptakan database yang sesuai dengan spesifikasi yang dipilih, serta menetapkan dan menegakkan kebijakan dan prosedur penggunaan database. Yang ketiga ada operasi database, mencakup menawarkan program pendidikan kepada pemakai database dan menyediakan bantuan saat diperlukan. Yang terakhir ada keamanan database, meliputi pemantauan kegiatan database dengan menggunakan statistik yang disediakan DBMS. Selain itu, DBA memastikan bahwa database tetap aman. Ada yang E, keuntungan implementasi DBMS. DBMS memungkinkan perusahaan maupun pemakai individu untuk yang pertama mengurangi pengulangan data. Jumlah total file dikurangi dengan menghapus file-file duplikat. Juga hanya terdapat sedikit data yang sama di beberapa file. Yang kedua ada mencapai independensi data. Spesifikasi data disimpan dalam skema daripada dalam tiap program aplikasi. Perubahan dapat dibuat pada struktur data tanpa mempengaruhi program yang mengakses data. Yang terakhir ada mengintegrasikan data dari beberapa file. Ketika file dibentuk, sehingga menyediakan kaitan logis, organisasi fisik tidak lagi menjadi kendala. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya sendiri Gusti Ketut Memindu, NPM 1832121618. Mengambil data dan informasi secara cepat, hubungan-hubungan logis dan DMI serta query language memungkinkan pemakai mengambil data dalam hitungan detik atau menit yang sebelumnya mungkin memerlukan beberapa jam atau hari, meningkatkan keamanan baik DBMS, mainframe maupun komputer mikro dapat menyertakan beberapa lapis keamanan seperti kata sandi, password, directory pemakai, dan bahasa sandi. Encryption data yang dikelola oleh DBMS juga lebih aman daripada data lain dalam perusahaan. F. Sistem Manajemen Basis Data DBMS. Sistem Manajemen Basis Data, bahasa Inggris Database Management System atau kadang disingkat SMBD, adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak guna. Contoh tipikal SMBD adalah akuntansi, sumber daya manusia, dan sistem pendukung pelanggan. SMBD telah berkembang menjadi bagian standar di bagian pendukung back office suatu perusahaan. Contoh SMBD adalah
Oracle, SQL Server 2000 atau 2003, MS Access, MySQL, dan sebagainya. DBMS merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk dapat melakukan utilisasi dan mengelola koleksi data dalam jumlah yang besar. DBMS juga dirancang untuk dapat melakukan manipulasi data secara lebih mudah. Sebelum adanya DBMS, data pada umumnya disimpan dalam bentuk flat file, yaitu file teks yang ada pada sistem operasi. Sampai sekarang masih ada aplikasi yang menyimpan data dalam bentuk flat secara langsung. Penyimpanan data dalam bentuk DBMS mempunyai banyak manfaat dan kelebihan dibandingkan dengan penyimpanan dalam bentuk flat file atau spreadsheet. Di antaranya pertama yaitu performa yang dapat dengan penyimpanan dalam bentuk DBMS cukup besar. Sangat jauh berbeda dengan performance data yang disimpan dalam bentuk flat top file. Di samping memiliki unjuk kerja yang lebih baik, juga akan didapatkan efisiensi penggunaan media penyimpanan dan memori. Kedua, integritas data lebih terjamin dengan penggunaan DBMS. Masalah redundansi sering terjadi dalam flat file. Redundansi adalah kejadian berulangnya data atau kumpulan data yang sama dalam sebuah database yang mengakibatkan pemborosan media penyimpanan. Yang ketiga, independensi. Perubahan struktur database dimungkinkan terjadi tanpa harus mengubah aplikasi yang mengaksesnya, sehingga pembuatan antarmuka ke dalam data akan lebih mudah dengan penggunaan DBMS. Keempat, sentralisasi. Data yang terpusat akan mempermudah pengelolaan database. Kemudian di dalam melakukan pakai dengan DBMS dan juga konsistenan, data yang diakses secara bersama-sama akan lebih terjamin daripada data disimpan dalam bentuk file atau worksheet yang tersebar. Kelima, keamanan. DBMS memiliki sistem keamanan yang lebih fleksibel daripada pengamanan pada file sistem operasi. Keamanan dalam DBMS akan memberikan keleluasaan dalam pemberian hak